Perkenalkan nama aku Kak Aska. Panggil aja Kak Aska ya. Panggil aja Kak Aska. Ya. Perkenalkan nama saya Farel, panggil aja Kak, boleh panggil Mas juga boleh. Perkenalkan nama aku Kevin, panggil aja Kak Kevin. Perkenalkan nama aku Zaki, panggil aja Kak Zaki. Perkenalkan nama aku Zaki. Mana Zaki aja? Teman-teman bawa buku tulis boleh di dulu buat kita tulis materi atau boleh punya aja. Udah siap bukunya? Adik-adik semua, nanti kalau misalnya kakak Kevinnya menjelasin, nanti kalau misalnya disuruh tulis aja ya, misalnya poin pentingnya aja gitu. Kira-kira apa yang bakal disampaikan nanti ditulis ya. Oke? Dapat dipahami? Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kakak mau bahas tentang pengertian kebersihan lingkungan. Seperti yang kita bisa lihat pada slide, kebersihan lingkungan adalah keadaan di mana lingkungan kita tempati itu bisa bersih dan terjaga. Kebersihan lingkungan ini mencakup kebersihan udara, air, dan tanah, serta kebersihan di daerah rumah, tempat kerja, dan tempat umum lainnya seperti sekolah ini. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan membutuhkan upaya dari kita semua sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Dengan lingkungan yang bersih akan tercipta suasana yang nyaman dan sehat bagi kita semua. Lalu pada slide selanjutnya yaitu pentingnya kebersihan lingkungan. Kenapa kebersihan lingkungan itu penting? Yang pertama yaitu dapat mencegah penyebaran penyakit. Lingkungan yang kotor menjadi sarang berbagai macam penyakit. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat meminimalisir resiko terkena penyakit menular. Terus yang kedua yaitu pelestarian alam akan berlanjut. Kebersihan lingkungan juga berkaitan erat dengan pelestarian alam. Dengan menjaga lingkungan yang bersih, kita turut menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Lingkungan yang bersih dan sehat tentu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita akan jauh merasa lebih aman, lebih nyaman, lebih segar dan produktif dalam beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu lingkungan yang bersih, rapi dan indah. Selain manfaat kesehatan dan keberlanjutan, lingkungan yang bersih juga akan terlihat lebih rapi dan indah. Hal ini tentu akan memberikan kesan positif dan meningkatkan estetika lingkungan sekitar kita. Yang pada kesimpulannya adalah dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa kebersihan lingkungan memiliki peranan yang sangat penting bagi kesehatan, kelestarian alam, kualitas hidup, dan keindahan lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita semua menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Terima kasih dan selanjutnya oleh dibacakan Kak Zaki. Perhatiin lagi tolong ya. Jadi di sini selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi kalau lingkungan itu kotor. Lingkungan yang kotor itu tidak baik karena bisa membawa banyak masalah. Kita bakal bahas satu persatu nih. Dampaknya apa saja? Yang pertama ada menyebarkan penyakit. Kenapa bisa menyebarkan penyakit? Kalau sampah dibuang sembarangan dan air kotor tidak dibersihkan, maka nyamuk, lalat, dan bakteri bisa muncul. Mereka bisa membawa penyakit seperti demam, diare, dan gatal-gatal. Jadi lingkungan kotor itu bisa membuat kita sakit. Yang kedua ada menurunkan kualitas hidup. Hidup di tempat yang kotor bikin kita tidak nyaman. Kita jadi malas bermain, belajar, jadi tidak semangat, dan suasana rumah atau sekolah jadi tidak menyenangkan. Dan yang ketiga ada alam menjadi rusak. Contoh alam menjadi rusak ini, jika kita tidak menjaga kebersihan alam akan rusak dengan kurang, hewan mati karena makan sampah, dan tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini membuat alam kita tidak sehat. Dan yang ketiga ada lingkungan jadi tidak indah. Coba bayangkan kalau ada banyak sampah di jalan, tanaman daun dan tidak ada taman hijau, apakah kita tetap tinggal di sana? Pasti tidak. Lingkungan
komponen kebersihan lingkungan. Komponen-komponen penting berkontribusi terhadap kebersihan itu apa aja sih? Yang pertama ada pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah artinya kita harus tahu cara membuang dan mengatur sampah dengan benar. Sampah jangan dibuang sembarangan, misalkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah yang bisa didaur ulang bisa digunakan kembali agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua ada sanitasi. Jadi sanitasi itu artinya menjaga kebersihan tempat-tempat penting seperti kamar mandi, saluran air, dan tempat cuci tangan. Kamar mandi harus selalu dibersihkan agar tidak menjadi sarang penyakit. Air kotor harus dibuang ke saluran pembuangan yang benar. Kita juga harus rajin cuci tangan agar kuman tidak masuk ke tubuh kita. Nah, yang terakhir ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah tempat dengan banyak pohon, rumput, dan tanaman. Taman dan kebun membuat udara jadi lebih segar. Tempat ini bisa digunakan untuk bermain dan berolahraga. Kita harus menjaga tanaman tetap hidup dengan tidak merusaknya. Kalau kita menjaga udara ini, maka lingkungan kita akan bersih. Dicatat dulu ya. Lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat antara lain. Yang pertama ada mengolah sampah, memilah, mendaur ulang. Pisahkan sampah organik dan anorganik serta memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa didaur ulang untuk mengurangi jumlah sampah. Lalu kedua ada mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang bisa digunakan berulang kali seperti tas belanja, kain atau botol minum stainless. Dan juga membersihkan lingkungan secara rutin. Lakukan kegiatan bersih-bersih secara berkala di rumah, sekolah, kantor, dan lingkungan sekitar agar kebersihan selalu terjaga. Yang keempat, edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Berikan pemahaman kepada orang lain, terutama anak-anak dan remaja mengenai dampak positif dari lingkungan yang bersih. Oke, selanjutnya ada peran individu dalam menjaga kebersihan. Setiap individu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan masing-masing orang. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain pertama membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua menggunakan produk ramah lingkungan. Dan tiga menghemat penggunaan air dan listrik. Yang keempat memberikan contoh kepada orang lain. Oke, yang belum dicatat Boleh silakan dicatat dulu ya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh kakak kita tercinta yaitu Kak Farah. Tepuk tangannya. Pada dengarnya sih. Tantangan yang dihadapi ya. Yang pertama masyarakat dalam menjaga kebersihan yaitu edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan karena manfaat didapat juga untuk masyarakat melaksanakan kegiatan bersih bersama dan berkolaborasi dengan komunitas dan program pendidikan. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapinya. Mungkin di sini ada beberapa tantangan yang dihadapinya, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran dan edukasi. Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai dampak sampah terhadap kesehatan dan alam membuat perilaku membuang sampah sembarangan masih terjadi. Kedua, tidak adanya pengolahan limbah yang baik. Infrastruktur dan sistem pengolahan limbah yang tidak memadai menyebabkan sampah menumpuk dan mencemari lingkungan. Banyak daerah yang belum memiliki tempat pembuangan akhir yaitu TPA yang terkelola dengan baik atau sistem daur ulang yang efektif. Ketiga, polusi dari aktivitas industri dan rumah tangga. Limbah dari rumah tangga seperti plastik dan bahan organik serta limbah berbahaya dari industri seperti bahan kimia dan logam berat menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Tanpa pengelolaan yang tepat, polusi ini bisa mencemari tanah, air, dan udara. Itu kesimpulannya yaitu bahwa tantangan
rakyat, tetapi juga masyarakat kesadaran lebih patuh dan tindakan bersama sangat dibutuhkan untuk Bersih dari aktivitas industri dan rumah tangga. Ini harus kita tangani ya. Tentunya. Oke. Kalian baca bareng-bareng deh kesimpulan tuh. Ayo, baca bareng-bareng kesimpulan. Kesimpulan, kebersihan merupakan tanggung jawab kita semua, maka dari itu mulailah kesadaran tersebut dari diri sendiri dan tularkan ke lingkungan sekitar. Kalian paham nggak apa makna dari kebersihan merupakan tanggung jawab kita semua? Ada yang bisa jawab? Apa sih kebersihan itu buat diri kita? Satu aja apa bebas? yang bisa jawab Angkat tangan aja. Yang ranking 1 di sini siapa? Kamu punya jawaban nggak? Ayo, adik-adik semua diperhatikan dulu. Kebersihan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Artinya apa? Artinya kebersihan itu ada diri kita sendiri. Apa itu maksudnya? Karena dengan kebersihan pasti ada usaha kan? Usaha untuk bisa bersih. Itu sebenarnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Untuk orang lain ada, tapi dari fokus saja dari diri kita sendiri. Oke, akan jelaskan ya. Menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting karena lingkungan yang bersih membuat kita sehat, nyaman, dan bahagia. Oke? Bayangkan kalau lingkungan kita kotor, coba bayangin deh, kotor, gersang, bau apel, bau ketek. Penuh sampah. Bau ketek ya. Kita ketawa mulut loh. Penuh sampah, bayangin deh. Kalian nyaman gak sih kalau nih? Dek, dengerin dulu. Penuh sampah ya. Kalian denger gak sih ya? Kalau tidur sampingan sama sampah, mau nggak? Gak mau kan? Siapa yang mau kan kalau gitu? Nah, makanya ini kayak dan bau tentu tidak enak dilihat dan bisa menyebabkan penyakit. Tentu aja kan, bau banget. Kalau lagi bau ketek, maaf ya, canda doang kok. Oke. Tapi kalau lingkungan bersih, kita bisa bermain, belajar dan beraktivitas. Kalian nih, lingkungan ini kan bersih ya. Kalian jujur aja. Kalian nyaman nggak belajar kayak ini? Nyaman kan? Karena apa? Pinter. Nah, bersih ya kan. Kita gimana ya? Lebih menyenangkan, kayak nyaman deh buat belajar deh, lebih asik. Kebersihan lingkungan tidak hanya tugas petugas kebersihan. Mereka tuh cuman gimana ya? Gak tukang bersih aja kayak teman-teman. Kita juga harus itu. Atau pemerintah saja ya, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi kalau misalnya ada sampah, inisiatif deh, ambil sampahnya di jalan, atau di kelas nih, ambil aja inisiatif. Itu pahala kok temannya. Jangan ada sampah kalian cuek. Itu ya terserah sih, dikasih gimana ya. Betul tuh dari yang Kak Nancy bilang, karena sesuatu yang besar berawal dari hal yang kecil. Atau dipahami, sampai sini kebayang ya. Kita mulai dari hal-hal kecil deh. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret tembok. Banyak ya. Aduh, ini ya. Ini nih, atau begini. Apa sih? Biar apa sih? Biar keren ya. Jangan. Oke. Kelas kalian tuh rapi. Kalau kelas kalian rapi tuh pasti belajarnya lebih rajin. Ya enggak? Gimana Kak? Ranking 1. Ya kan? Kalau kelas bersih pasti semangat belajar. Ya kan? Oke. Tidak merusak tanaman. Oke, tidak merusak
tanaman dan ikut kerja bakti bersama teman dan keluarga. Oke. Selain itu, kita juga perlu mengingatkan teman-teman lain agar ikut menjaga kebersihan. Kalian udah dapat materi kayak gini tuh, kalian rajin-rajin ya mengingatkan kepada teman-temannya. Nah, mengingatkan kepada teman-temannya untuk menjaga kebersihan. Jangan bilang kayak, kamu jangan buat buang sampah sembarangan, gitu kan? Udah dibilangin kan kemarin dapat materi. Kalian tuh harus lebih giat. Kamu siapa namanya? Gimana? Kamu dengerin aku nggak? Dengerin apa tadi? Ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau misalkan dia buang sampah sembarangan, marahin aja. Oke? Agar itu menjaga kebersihan, kalau semua orang peduli, maka lingkungan di rumah, sekolah, dan tempat umum bisa tetap bersih dan indah. Jadi, mulai dari sekarang yuk kita biasakan hidup bersih dan peduli lingkungan. Karena dari hal kecil yang kita lakukan bisa membawa kebaikan yang besar untuk semua. Benar tuh kata KKF itu. Dari mulai hal yang kecil bisa berdampak besar untuk depannya. Dapat dipahami semuanya? Yang di belakang pahami nggak? Kamu? Paham? Yakin? Sudah jelas ya di sini ya, kakak simpulin. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Amin. Oke nih ya teman-teman ya, adik-adik perhatiin ini ya. Kalau nggak dia mau maju, buat sekalian. Boleh ini. Iya dong. 4 orang mungkin, 4 orang atau 5 orang. Ambil lagi ya. Ya kalau nggak dia mau maju tuh orang. Ayo ya, Kalau maju yang maju. Ya kalau nggak. dua. Ayo berdua. Temen dari saya. Nah, hukum. Oke nih ya, jadi cara mainnya itu tinggal ngomong sesuai angka, tapi kalau misalkan ada kata-kata angka 3, 6, 9 itu kalian tepuk tangan. Contohnya gini. Contohnya gini ya, 1, 2. Tangan. Iya, jadi ya, ini karena dia nggak jawab, nih harusnya kan dia tepuk tangan, tapi malah ini jadi tidak pernah maju gitu. Pokoknya patokannya itu 3, 6, 9 itu tepuk tangan, jangan nyebut angkanya. Nah, coba orang ya, mulai lagi ya. 1, 2, 4, 5. Ini terus ya. Pokoknya 3 9 ingetin aja. Kalau udah 9 dari satu lagi ya. Kalau udah angka 9 reset dari 1 lagi. Dapat dipahami? Nanti nggak? Bapak uji coba aja dulu, uji coba dulu. Ada Kasih ya. Kasih ya. Dapat dipahami ya. Dari sini. Oke, ini kalau yang kena nggak ada yang mau maju ya, ini cuma tolong aja ya. Ayo. Ayo, dimulai. Jangan aja perhatikan. Dari siapa namanya? Tias. Dimulai dari teman kalian yang namanya Tias ya. Nanti muter gini ke belakang gini Kalau udah ya. 9, pulang lagi dari 1 ya kalau udah 9. Yes, bisa dimulai. Ya, nggak usah tepuk tangan kalau 1. Bapaknya nggak 3, 6, 9 dan tepuk tangan. Sisanya nggak usah. Ayo, kita mulai ya. Ya, Fokus. Fokus semua. Gak mau musik ya. pokoknya Perhatiin temennya ya. ayo, Tias, dulu. 7. Nah kalau salah kayak gitu yang salah maju ya. Sudah cukup jelas? Sekarang kita mulai permainannya ya. Ayo. Oh ya belum. Ayo dari Tias lagi mungkin ya. Ini udah serius ya
dari 1, jangan lanjut 10. Oh ya, suaranya boleh minta tolong dikencengin ya, biar teman-teman yang lain dengar. Oke. Ya. Ayo. 2, 4, 5, 7, 8. Lihat ini. Masukkan dulu ya. Ini ada waktunya ya. Ini ada waktunya ya. 30 detik buat pilih. Buat pilih jawabannya ada waktu. Buat jawab. Buat jawab Ada timer aja dia dikasih waktu 30. Ini dari sistem udah nanti kalau Saya tidak diangkat, nanti ada pertanyaannya. teman-teman, ini cuma 5 kesempatan doang karena soalnya cuma 5. Oke? Gampang. Gampang kok. Oke? Pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Oke. Agak jauh biar bisa baca. Ya, kameramen nanti. Bagi ya. Bagi. Sebelumnya ada namanya siapa? Aliuna. Bisa diperkenalkan dulu kali. Makasih. itu milih nomor berapa mau nomor berapa. Tapi kalau udah milih nomor udah di dulu. Ini kalau misalnya udah milih ini kan langsung jalan ini ada waktunya di sini ya. Kalau kita milih 1 oke langsung jalan. Enggak, ini kan yang penting di sini kamu milih aja nanti nunjuk aja mau jawabannya A B C gitu. Mungkin mau nomor berapa? 2. Apaan? 2 kan? Pilih 2. Siap-siap dulu ya, siap-siap. Monitor. Astagfirullahaladzim. Nomor 2, nomor 2. Ayo siap ya. Siap ya. 2. Siap ya. Ya. Nah, itu ada itunya. Ini ada waktu itu di atas tuh. Ini ada waktu. Apa. Langsung tunjuk aja nanti ABC gitu ya. Ditunjuk aja ya. Ceran. Tunggu semua Duduk dulu. dulu yang ini tiga-tiganya. Ayo kita ulang mungkin dari belakang kali ya. Itunya nomornya mungkin. Iya, dari belakang ya. Kita lanjut. Kira-kira mau dari 9 riset ke 1 apa mau lanjut terus ke ada? Kalau lanjut berarti Ini misalkan nih. mungkin mulai dari belakang. Fokus ya, adik-adik. Oke. Saya kenalin dulu namanya mungkin. Kamu kelima nanti. Siapa ini? Tiga. Apa gitu? Nah, Jangan kasih tahu ya. sekiranya gampang kalau nggak salahin aja biar maju dapat dia kan lumayan tuh masih ada satu lagi. Kalau gitu begini nggak jalan rapi. Mungkin dari sini dari lagi. Ayo. 2, 4, 5. Ya. Maju. 7 harusnya masih satu. Ayo. Nomor berapa? Jangan kasih tahu ya. Siap ya udah ya. Jangan kasih tahu. Siapa yang bertanggung jawab untuk tulisan?
jadi mohon maaf ya, karena ini kan sisa 2 lagi pertanyaan nih. Tapi kita cuma sediain cuma 3. Barangkali ada yang mau itu apa mungkin games lagi atau ada yang mau maju? Ayo. Nanti adiknya boleh bawa pulang tafaran. Boneka ya. Dia bisa bantu ngerjain PR. Mau maju atau games lagi mungkin? Apa mau dikirim kakak aja? Udah siap belum? Sudah. Oke ya. Nah. Jawabannya simpel banget ya. Udah simpel kan makanya kan. Ah, boleh yang jawab maju dulu. Oke, jawab tadi maju dulu ya. Yang bisa jawab. Ayo maju dulu yang udah jawab. Boleh jawab maju. Tadi yang pertama yang mana ya? Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Apa yang keempatnya? Keempat ini. Biasanya kalau ini bisa jodoh biasanya. Iya itu lebih dekat lagi. Harap nih, boleh dilanjutkan. Iya kan tadi kata saya salahin aja lumayan dapat itu. Gak jalan gamenya nanti. Gak apa-apa nanti. Orang isi kan tadi pertanyaannya. Si parang saya sih. Ini bisa kali nih oke. Oh ada pacarnya ya? Oh ada. Oh pacar ini pacar cemburu pasti ini. Weh.
tepuk tangan. Nggak usah kalau itu. Ria lu, Ria. Dapat sana. Ada kakak. Itu Pak buat jadi cewek-ceweknya. Baik teman-teman semuanya, tepuk tangan semuanya. Pas ya. Sapu. Oh iya. Ya sebentar lagi aja ya. Bentar ya. Ketua kelasnya mana? Ke depan dulu bentar. Ini kakak ada apa? Kaki dan sapu. Mana ya? Dari kakak-kakak. Ini kenalan. Kayaknya bakal jadi hari akhirnya di sini. Oke, kita nggak tahu bakal ketemu kedepannya ketemu lagi atau enggak. Jadi dipakai baik-baik ya, pakai kelas 6. Kalau misalnya kalian kelas 6 masih sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Oke. Iya. Oh iya, sebelum selesai mungkin di kolomnya boleh dicek dulu kalau ada sampah mungkin buang dulu. Iya, mungkin. Ya kalau ada sampah mungkin boleh dicek dulu. Yang makan permen gitu udah makan dulu, boleh buang dulu. Buang dulu. Ya. Jangan. Sapu udah banyak ya. Jangan pada ini apa? Ini udah istirahat. Woi, ngajir. Adik-adik sebentar ya. Ayo jangan lupa mandi. Ayo bro. Kakak-kakak mau pulang kamar dulu nih. Oke, semuanya. Oke. Oh iya. Keluarin dulu masih siapa? Keluarin dulu boleh. Baik teman-teman, terima kasih ya untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada guru kalian yang telah mengizinkan kami untuk melakukan edukasi di kelas sekalian. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami dari kakak-kakak mahasiswa IDIP mengucapkan terima kasih bila ada kesalahan.